Nah, Bapak Ibu setelah terbuka begini, Bapak Ibu tinggal ganti saja bagian ini dengan logo dan kop soal masing-masing lembaga ya. Ini juga seperti ini, pilihan gandanya wah, cakep banget ini Bapak Ibu. Udah ada gambarnya, Bapak Ibu tinggal ganti kalau memiliki gambar sendiri. Terus ini juga ada jawaban ya. Jadi lebih apa ya, mudah menghemat waktu dalam pembuatan soal, baik itu pilihan ganda, esai dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat yang eksakta. Generator soal yang eksakta bagaimana hasilnya? Kita lihat ini kelas ini sudah 8 soal. Ini berapa soal saya buat? Oh, 20 ya. Ya, masih menunggu ya. Baik, saya kembali dulu di sini. Sama, pilihan gandanya ini ada 20 soal. Nah, nanti kunci jawabannya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa delete atau ganti di lembar kerja yang baru ya, untuk sesuaikan dengan bab surat. Mudah kan ya? Nah, sekarang sambil menunggu eksakta karena ada gambar, terus gambarnya ngacu dengan soal yang ada. Sini kita buat 20, mestinya 5 aja contoh ya, supaya memudahkan. Nah, ini untuk fisika, CP-nya mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. 9. Ya. Oke, ini prosesnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melihat di sini tipikal soal apapun Bapak Ibu bisa buat dan nanti Bapak Ibu bisa kerjakan dengan baik ya, supaya bisa diterapkan di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu, ataupun ini dibuat latihan soal juga bisa. Ini waktu. Nah, untuk levelnya Bapak Ibu bisa ganti untuk level yang mudah maupun yang level yang sedang ya. Kemudian di bagian mana lagi? Nah, di bahasa ini Bapak Ibu ya. Bagian bahasa ini Bapak Ibu bisa komposisi Indonesia Inggris. Tapi kalau soal Bapak Ibu ada yang Mandarin, 100% Mandarin juga bisa. Atau di mix dengan Mandarin, mix dengan Arab, soal bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura. Nah, ini juga bisa. Ya, ini fitur ini digunakan kalau Bapak Ibu mau entah itu 100% soalnya dalam bahasa tertentu atau mix campuran ya. Jadi juga bisa. Jadi tergantung juknis di masing-masing lembaga ya. Kalau ini kan juknisnya 60% berbahasa Indonesia, 40% berbahasa Inggris. Jadi akan muncul seperti ini. Ini ya. Kita lihat lagi, ini sudah 13, agak lama ya Bapak Ibu karena aksesnya sedang membuat apa namanya ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kan lihat naskah soalnya ini ya, di pratinjaunya, kemudian di sini ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kemudian eh, kunci dan pembahasannya seperti apa? Ya, akan muncul ini ya. Kemudian kisi-kisi tentunya. Kalau Bapak Ibu minta membuat kisi-kisi, di sini akan ada indikatornya, levelnya, bentuk soalnya ya. Akan muncul semua di sini. Dan Bapak Ibu bisa melihat dengan kisi-kisi ini siswa pun bisa belajar dengan baik ya, seperti itu. Ini sudah nomor 14 dengan CPATP. Nah, CPATP Bapak Ibu bisa melihat dari sini semuanya, dari soal-soal yang ada, jenjang pendidikannya Bapak Ibu mau PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, TKLB, SDLB dan seterusnya. Kesetaraan juga ada. Kalau ini ya kita buat SD sampai SMA sederajat. Mapelnya apa? Nah, mapel yang Bapak Ibu miliki apa? Antropologi, bahasa Arab, Bali, ya daerah lainnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Inggris tingkat lanjut, bahasa Jawa, Jepang, Jerman, ya, Korea, Madura, Mandarin, Prancis, Sunda, ya ada lengkap semua. Biologi, ekonomi, fisika, geografi, IPA dan IPAS. Ya, kalau IPAS biasanya dimanfaatkan untuk yang SD, yang IPA sudah SMP atau SMA. Begitu juga dengan IPS. Ada informatika, ada kimia, coding dan kecerdasan artifisial, matematika lanjut, mulok lainnya. Pendidikan agama masih banyak ya, Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Ini sudah 16 Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu bisa melihat contoh kalau fisika itu seperti apa, soal-soal eksaktanya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat dulu.
Nah, sudah 18 nih, soal ke-18 Bapak Ibu ya. Soal ke-18. Kita lihat sudah soal yang 19, sebentar lagi 20 selesai. Biasanya kalau eksakta mungkin 15 atau 10 soal saja ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah 20 nih Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Yang termasuk dalam kelompok besaran pokok berdasarkan sistem internasional apa ya. Terus sampai bawah ya, ini sudah ada versi Inggrisnya sudah muncul. Sudah ada which statement best describes derived quantities ya. Nah, ada seperti ini juga. Nah, ini ada gambarnya keren kan? Cakep banget ini. Sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengecek. Bagaimana dengan rumus-rumusnya sudah sesuai? Nah, Bapak Ibu cek dengan rumusnya nih, ya dengan rumus yang ada di sini. Jika sudah, ekspor nih ke dokumen atau di atas ini ada tulisan unduh juga bisa ya. Ini unduh dokumen. Kita cek dulu ya. Kita lihat apakah bisa diunduh. Nanti kita akan buka. Nah, jika sudah ada di Microsoft Word, nanti Bapak Ibu bisa edit ya, mau edit gambar, eh, tipikal soalnya atau masih ada yang typo, silahkan diperbaiki sebelum disampaikan untuk di kurikulum soal yang Bapak Ibu buat. Seperti itu ya, kita akan klik dulu Bapak Ibu untuk soalnya. Ini kita akan lihat. Nah, selesai fisika kelas 10 ya. Kita akan lihat dulu hasil edit, hasil pembuatannya melalui berbantuan AI ini dari generatornya, sehingga Bapak Ibu menghemat sekali jika Bapak Ibu diminta beberapa soal gabungan ya. Kita tunggu sejenak. Masih membuka ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu saja aksesnya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini kita cek sekarang di Word-nya, Microsoft Word-nya, ini kelas 10 ya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan, harusnya kelas 10 kan E ya, tadi saya klik hanya 4 opsi, harusnya 5 opsi. Nanti yang Bapak Ibu buat ya, kita cek tadi 4 opsi apa 5 opsi ya. Nah, kita cek Bapak Ibu opsinya. Nah, ini 4 ya. Seharusnya 5 opsi ya. Kalau SD kelas 1 2 3 3 opsi. Bapak Ibu jangan sampai lupa di sini. Oke, nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, sekarang kita cocokkan dulu nih. Nah, kilogram, rumus-rumusnya, penulisannya apakah sudah benar, koma, kemudian yang bawah, kemudian ini hasil perkalian ini, meter perseginya ya sudah sesuai ya sama seperti yang kita buat. Ini soal bahasa Inggrisnya. Terus ini rumus-rumusnya, satuan SI-nya ini sudah sama Bapak Ibu ya. Kilogram pangkat-pangkatnya juga sama. Ya, dan seterusnya. Ini ada 20 soal, pembuatan rumusnya juga sudah sama. Nah, memudahkan kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa mengunduhnya dari link di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam pembuatan soal. Baik itu SLM 1, SLM 2, STS dan SAS. Oke, selamat mencoba.